Hai, selamat malam minggu. Balik lagi bersama gue, Yulia Yunoya. Dimana lagi kalau bukan di podcast Yunoya Story, tempat untuk kalian untuk meluapkan ekspresi dan menyatukan persepsi tentunya. Anyway nih, kemarin ada yang sempat request sama gue buat bahas seputar long distance relationship. Sebenarnya di podcast sebelumnya tuh gue udah bikin konten itu dan udah ada di Anchor juga. Tapi berhubungan dari request lagi, gue mau ajak collabs temen ya yang kemarin ngisi podcast di Yunoya Story 2 itu tentang bukan 2 ada nih, tapi ada di Yunoya Story 5. Jadi itu seriesnya ada part 1-2 dan ini bakal gue bikin part ketiga. Kebetulan nih udah janjian juga. Dan ya mungkin kalau kalian dengerin podcast yang ke-5 kemarin itu udah tahu orangnya. Coba kita telepon dulu, semoga aja WA-nya aktif dan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng dengan beliau ya. Beliau. Nah, sambil nunggu ya, kita harus menurut kalian tuh persepsi kalian tentang ya LDR tuh kayak gimana ya. Halo Kak, selamat malam. Halo, selamat malam. Balik lagi di channelnya Yunoya Story ya. Oh iya, welcome. ini maaf nih suaranya agak kurang jelas soalnya lagi gak enak badan juga sih. Oh iya, kedengarannya agak bideng-bideng gitu ya. Iya. Tapi makasih banget udah mau ngisi podcast lagi buat di minggu ini. Karena ada yang request nih Kak. Requestnya itu tentang long distance relationship. Halo? Iya. Okay. Tentang LDR. LDR yang bagaimana nih? LDR nih ada yang udah suami istri atau LDR yang masih pacaran? Mungkin konteksnya kita bahas di sini itu yang konteksnya sebelum menikah kali ya, sebelum halal. Mungkin kan ada orang yang kayak mereka itu ketemuannya lewat media sosial atau mungkin dating apps atau mungkin setelahnya mereka ketemu tapi karena berjauhan harus LDR gitu. Kira-kira gimana nih? Mungkin dari Kak Sidik sendiri punya pengalaman LDR sama seseorang, bisa mungkin diceritain di sini Kak. Atau mungkin ada temen kan katanya kan Kak Sidik ini kan tempat untuk berceritanya orang-orang ya. Jadi mungkin dapat pengalaman story dari teman-teman yang lain tentang LDR ini. Mungkin kalau ngomongin LDR ya, kalau ngomongin LDR itu kadang banyak versi orang sih ya, banyak versi orang menanggapi bagaimana mereka pacaran tuh karakter mereka masing-masing kayak gitu. Ada yang kadang beberapa kadang ngarahnya ada yang mengarah ke hal-hal yang negatif, kadang juga ada yang hal-hal positif. Tapi kadang enggak selamanya positif dan negatif ini jelek gitu. Kadang mungkin karena rasa kayak kangen gitu. Banyak sih kayak hubungan jarak jauh itu sekarang bukan hambatan sih, kayak itu kan beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu misalnya LDR katakan kayak misalnya Jakarta Semarang nih. Ulang tahunnya ntar malam berarti misalnya hari Minggu ceweknya ulang tahun kayak gitu. Kalau sekarang mungkin bisa kirim WhatsApp detik itu juga, ataupun mungkin ngirim barang lewat pos kilat yang mungkin sehari dua hari udah nyampe kayak gitu. Beda kalau misalnya zaman dulu ngirim surat nih. Nah, sedangkan ngirim surat nih lama banget nih nyampenya nih. Ngirimnya kapan, nyampenya
kapan kayak gitu kan. Jadi misalnya ulang tahunnya besok dikirim tadi sore, dia nyampainya minggu depan kayak gitu. Jadinya kayak enggak sampai kelewat ya, kayak kelewat jauh. kelewatan. Nah kalau sekarang itu kebanyakan memang sih LDR, apalagi kalau misalnya ada yang memang kenalannya lewat sosmed gitu, memang kenalannya lewat sosmed, kemudian nyaman kayak gitu kan, ya ini pasti LDR karena mungkin belum jaraknya jauh. Ada juga yang memang ketika satu pasangan yang awalnya satu kota mungkin satu desa, itu bisa jadi diantara keduanya itu ada yang mungkin kerja di luar kota. Itu kebanyakan cowok misalnya kadang udah kayak deket banget kayak gitu, udah saling kenal keluarga kayak gitu. Tapi si cowok ini kan aku potong bentar ya kak. Biasanya itu kadang gini kak, kondisinya kebanyakan orang ya, atau kebanyakan anak-anak remaja itu mereka mungkin ketemu kayak di suatu institusi, entah di sekolah atau mungkin di kuliah. Habis itu mereka kan karena pengen melanjutkan cita-citanya ya, jadi satunya pengen kuliah di sini, terus satunya pengen kerja di sini kayak gitu kan. Kadang persepsi itu bikin mereka akhirnya buat jadi ya udahlah, akhirnya kita LDR-an kayak gitu. Biasanya sih kondisinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk katakan untuk anak SMA misalnya yang cewek nanya kamu mau kuliah di mana gitu, pasti udah kamu kuliah di mana aku ngikut, karena banyak kayak gitu. Kadang kamu di mana aku ngikut kalau soal misalnya yang baru lulus kayak gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya yang cewek ini memang dituntut orang tuanya buat kuliah, sedangkan yang cowok ini bekerja. Nah biasanya tetap pasti beda kota gitu. Banyak sih dari beberapa orang yang aku kenal ya, mereka hubungan seperti itu ya, walaupun udah lama kenal dan dekat keluarga mereka ya, yang cowok LDR ya maksudnya buat apa ya kerja mungkin yang buat persiapan nikah mungkin dan lain-lain kayak gitu. Itu mungkin suatu hal yang positif. Tapi ada juga kadang yang itu yang kenalan secara langsung ya sebelumnya. Ada juga kadang kenalannya lewat online gitu kan, kenalannya online, belum pernah ketemu, cuma lihat foto udah bilang suka, udah bilang sayang, udah bilang aneh-aneh, belum ketemu belum lihat juga kan. Ibarat kayak beli kucing di dalam karung. Jadi tahu isinya gimana udah bilang suka aja gitu. Jadi kayak ini ngomongnya beneran enggak sih, beneran suka apa enggak kayak gitu. Jadi kadang kayak gitu LDR, tapi kadang malah hubungan yang kenalannya mungkin lewat media sosial itu kadang berujung gimana ya, ada yang memang betul-betul sampai nikah, tapi kadang ada juga yang memang betul-betul kayak mohon maaf nih kayak pelampiasan, pelarian kayak gitu banyak banget ya. Kasus-kasus kayak gitu banyak banget di kalangan anak muda sekarang. Apalagi kalau misalnya banyak nih ya, ada beberapa kasus-kasus yang mungkin pernah kita dengar, mungkin kayak ketemuan di media sosial gitu, udah pacaran, ngakunya pacaran seminggu atau 2 bulan ya gitu, ketemuan rupanya agak niatnya buruk, mungkin ngajak yang aneh-aneh dan yang lain tuh banyak banget kayak gitu. Jadinya LDR yang mungkin negatif ya, perlu yang kita waspadai seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang pacaran virtual nih kak, mungkin kan kayak sekarang nih ya, apalagi pandemi gitu, dan mungkin banyak orang gabut ya. Jadi mereka itu kayak semacam coba-coba main dating apps, terus habis itu ada yang match, habis itu jodoh deh kenalan, tapi belum pernah ketemu sama sekali gitu. Tapi untuk yang menurutnya kamu sendiri nih Kak Sidik nih, kalau misalkan ada orang yang mungkin kenal secara virtual, mungkin kayak persepsinya si cewek ini baik tentang si cowok ini, tapi belum tentu ya, kayak belum 100% yakin. Tapi
apa ya, mungkin kayak udah dilihat dari sosial medianya, mungkin kayak kita kenal apa namanya, ada cewek sama cowok nih kenal di dating apps, habis itu kayak tukeran Instagram, tahu konten-konten yang diupload kayak gitu, kayak secara nggak sadar tuh ini ya, kayak kita penasaran sama orang itu dan lihat kontennya itu baik gitu. Nah, menurutnya kamu sendiri itu apakah itu tergolong yang negatif atau positif itu, Kak? Walaupun belum pernah ketemu tapi udah yakin lihat konten-konten yang ada di postingan sosial medianya. Jadi gimana ya, kalau kita kenalan lewat media sosial atau lewat akun virtual lainnya, itu memang ya yang benar-benar baik dan bagus dan niatnya misalnya serius dan lain-lain mungkin ada, cuman mungkin hanya sedikit. Kalau kita misalnya mengenal seseorang yang kita kenal lewat media sosial hanya lewat mungkin dari IG-nya, story IG-nya ngapain ya gitu, terus yang diuploadin bagaimana atau dan lain-lain, itu kadang ya istilah zaman sekarang tuh kayak kebutuhan story gitu, kemudian kebutuhan media sosial. Jadi kayak banyak yang kayak sekiranya foto-fotonya nih hanya sebagai kayak ya kebutuhan story, jadi kayak nggak benar-benar real kehidupan dia kayak gitu. Kayak cuman action doang di media sosial supaya kelihatan wow gitu, tapi kayak gitu salah. Jadi memang agak susah ya, ibaratnya susah membedakan mana yang putih dan mana yang abu-abu kayak gitu. Jadinya hampir sama gitu loh. Kita kalau misalnya kenal lewat dia boleh-boleh aja, tapi itu nggak relatif ya, nggak terlalu ini juga berpengaruh besar juga gitu. Ya mungkin dari dari media sosial kayaknya orangnya baik gitu, tapi kan belum tentu juga misalnya gitu karakter yang bagaimana. Apakah mencari pasangan itu dilihat dari fotonya aja? Sekarang foto aja gampang dieditnya, nggak gampang kan? Yang tadinya misalnya katakan biasa aja habis jadi glowing nih misalnya, banyak kayak gitu. Sekarang filter Instagram banyak ya kayak di Instagram, tapi kalau misalnya video-video dari TikTok tuh ya ampun filternya kadang ya ada sih ya akun TikTok gitu, dia nyoba-nyoba kamera tuh ya ampun jahat banget kameranya, glowing banget kayak video itu nggak kelihatan gitu, parah habis. Jadi kalau misalnya orang gitu kok cuma lewat dari media sosial mungkin nggak terlalu meyakinkan, tapi boleh-boleh aja sih untuk misalnya mengenal ini orangnya seperti ini. Mungkin lebih ke penampilan ke penampilan mungkin lihat media sosialnya bisa, tapi kalau melihat dari karakter dan kehidupan sehari-harinya kan nggak bisa seperti itu ya, harus ketemu kayak gitu. Jadi mungkin buat matchingin karakter, buat matchingin persepsi, kita butuh ketemu langsung sama orangnya kayak. Tapi sekarang kan ada media telepon tuh, kayak misalkan kayak gini nih, konten podcast aja sekarang via telepon kan bisa. Terus lagi pandemi juga tuh, kadang ngerasa was-was gak sih kalau misalkan kayak kita mau ketemu sama orang yang belum kita kenal sama sekali, terus di masa pandemi ini mau ketemu jadi kayak takut tuh, jadi kayak wah ini orang steril apa enggak ya, kalau misalkan aku ketemu sama dia beneran baik apa enggak ya, kayak gitu tuh. Ya kalau kita hubungkan ketika tentang asmara dengan yang namanya COVID-19 kayak gini ya gimana ya, ketemu mungkin banyak hal kayak gini, kadang ketemu misalnya katakan yang tempat negatif, tempat sepi lah, ada yang malah ketemu ngajaknya ke hotel dan yang lain-lain, kadang kayak gitu tuh banyak banget kalau ketemu ya. Kalau misalnya belum ketemu ya sewajarnya mungkin ketemunya main ke rumah gitu kan, ada orang tua itu juga bisa jadi pengawasan. Ada yang kata misal COVID misalnya gitu kan, kalau misalnya jaraknya ya jauh ya tetap pada protokol kan. Sebelum kalau misalnya kita pergi keluar kota pasti ada surat kesehatan, surat COVID, nah itu harus dibawa juga ya. Kalau misalnya kita kaitkan dengan COVID ya yang penting jaga jarak lah gitu kan, nggak terlalu nempel, masuk ya baru ketemu udah tempel-tempelan kan, itu kan hal yang nggak wajar juga kayak gitu kan. Jadinya ya
apa ya, kalau misalnya penasaran bisa diajak ketemu ya nggak masalah gitu. Jadi kita biar tahu. Makan sekarang itu kayak misalnya mohon maaf nih kadang ada yang udah nikah kayak gitu, ngakunya masih single, dikirim foto KTP yang statusnya udah kawin nih diedit jadi belum kawin. Itu banyak banget kayak gitu kasus-kasus gitu ya. Tadinya niatnya ceweknya bener-bener tulus malah dikira pelakor gara-gara cowoknya yang nipu kayak gitu. Banyak sih, makanya kadang entah cowok atau cewek kayaknya sama aja sih. Yang penting kita pintar-pintar milih lah, lihat-lihat orangnya kayak gimana. Mungkin dari penampilan kelihatan sih gitu. Harus benar-benar di cross check baik-baik ya kak ya, soalnya kan mungkin kayak menjalin hubungan terus habis itu kalau misalkan memang punya niatan buat serius kan pasti arahnya tuh ke jenjang ke pernikahan gitu kan. Nggak mungkin kayak kita menikahi sama orang yang baru dikenal katakanlah cuman 1 bulan atau 2 bulan kayak gitu tanpa ketemu secara langsung, ya nggak sih? Karena ada orang yang punya niat gitu kan. Aku potong dulu. Jadi di kamu maksud ini apa ya, mau pacaran mungkin kenalan baru sebulan 2 bulan nggak masalah. Yang penting kita ketemu apa? Ketika ketemu udah seserahan, kan gitu kan agak sosmed ya. Jadi baru kenal tapi udah berani ngelamar kan gitu kan jadinya. Lihatnya nggak sia-sia gitu. Oke. Tapi kalau konteksnya kan tadi belum mengenal sepenuhnya tuh, misalkan kayak cuman pacaran virtual cuma sebulan 2 bulan habis itu ngelamar, tapi kan belum tahu sifatnya sama sekali tuh gimana itu. Apa harus melewati jalur ta'aruf dulu apa kayak gimana tuh baiknya? Iya makanya gini, kalau misalnya kita apa ya, kadang lucu kadang ya, ada beberapa kali kadang yang lagi tenar-tenarnya Ome TV gitu, pernah sih kadang main-main kayak gitu, main Ome TV gitu, banyak ketemu banyak orang sih gitu, kayak ada yang di skip terus, ada yang masih diajak ngobrol kayak misalnya kayak nanyain ke tujuan apa namanya, kamu main Ome TV buat apa gitu, buat cari cewek bang gitu. Lu cari cewek kok di Ome TV, emang di sekitar lingkunganmu nggak ada cewek atau gimana gitu. Jadi kayak apa ya, kayak kenapa cari pasangan itu yang belum sama sekali kita tahu gitu kan. Di lingkungan kita mungkin banyak kayak gitu, kenapa harus yang virtual kayak gitu. Kok apa namanya kayak media sosial dan apa namanya kayak internet dan lain-lain alat komunikasi ini kan hanya sekedar komunikasi, selebihnya itu mungkin bonus lah. Tapi sebenarnya fungsi dari apa namanya kayak WA dan lain-lain ini adalah menghubungkan orang yang apa namanya yang jauh jadi kayak terasa dekat gitu. Jadi bukan dari media sosial kita cari kenalan tuh kadang definisi yang salah gitu. Jadi kayak ibaratnya gini, apa namanya, di sebelah rumahmu ada warung makan tapi kamu malah pesan grab food dari luar gitu, yang jelas-jelas mungkin harganya lebih mahal misalnya dan pengantarannya lebih jauh kayak gitu kan. Sedangkan di rumah yang samping rumah misalnya udah jelas-jelas kita tahu rasanya, harganya berapa, cara masaknya gimana, kita udah tahu kayak gitu. Kenapa harus mencari yang belum kita tahu gitu loh. Jadinya kayak ya kalau buat kenalan, buat berteman oke sih, itu nggak masalah gitu kan. Tapi kalau memang bener-bener niatnya cari apa namanya cari pasangan, itu kayaknya jangan deh, mending jangan gitu. Coba pernah aku ngomong kayak gini, gimana tuh? Apa namanya, kamu cari cewek kok di sini di aplikasi kamu emang sekitarmu nggak ada cewek? Kalau mau cari cewek yang bagus gitu, cari cewek yang bagus tuh cari di masjid, cari cewek di masjid yang sholat subuh. Nah kamu tungguin tuh, aku jamin tuh cewek bercandanya kayak gitu. Jadi kayak yang di lingkungan aja lah, nggak usah cari yang jauh-jauh. Kalau ngomongin cantik dan lain-lain, kamu ditipu sama media sosial gitu. Sekarang media sosial udah canggih gitu. Udah lebih dari skincare gitu. Skincare berapa ratus, 300 katakan. Kalau cuma aplikasi beautiful, kamera beautiful, tinggal download udah bisa cantik kan kayak gitu. Jadi jangan tertipu hal seperti itu. Kadang kayak gitu sih. Ya cuman itu sih yang perlu kayak kita khawatirkan ketika pengen cari pasangan di media sosial tuh, itu doang sepaling. Apa jangan-jangan cowok itu kurang keberaniannya kalau misalkan kenalan secara langsung kali kak, makanya dia lewat sosial media? Ya nggak sih? Mungkin ada beberapa yang memang
ya ada juga sih teman-temanku banyak loh dia kayak itu yang kayak mungkin baru lulusan pondok yang sama sekali nggak pernah ketemu cewek kan. Biasanya anak pondok itu biasanya nggak pernah ngeliat perempuan gitu. Jadi kalau sekali ngomong sama perempuan atau dekat itu kadang grogi, kayak nggak pede, kayak ya pokoknya kayak nggak inilah, kayak nggak apa namanya, nggak nyaman aja, grogi lah gitu. Ya caranya kayak gitu ya. Nah itu artinya apa? Ketika kita udah kenal orang itu mungkin kan, jadi kayak gini ya, misalnya kita pengen kenal sama orang itu, kita udah tahu orangnya kayak gimana, kita nggak punya alat untuk komunikasi, tapi kita udah melihat secara langsung, mata kita udah kayak nyaman, dari tingkah lakunya mungkin udah nyaman, dan hati juga ngerasa ke nyaman aja dekat, tapi kita nggak punya nomor dan lain-lain. Nah itu kan mungkin bisa diomongin kayak gitu. Itu lebih baik daripada kok kamu nggak kenal sama sekali, kamu tahu dari medsos aja tiba-tiba langsung suka, tiba-tiba langsung sayang. Itu kan kadang nggak di logika itu hati atau apa gitu kan, kok gampang banget buat suka gitu. Itu pengennya ya mungkin gini sih, lebih aku pahami mungkin dari sekian banyak pasangan yang kenal di media sosial tuh mungkin hanya sekedar pelampiasan atau pelarian sih, mungkin itu. Jadi mungkin karena tadi balik lagi ke konteksnya kayak tadi, mungkin kayak anak pondok kali ya, kayak nggak berani, tapi itu udah ketemu sama orangnya dulu ya kak ya, belum bukan kayak seperti cuma lihat sosial media, cuma lihat fotonya habis itu langsung suka gitu ya. Iya, jadi pengalaman kayak aku dulu pondok itu ya sempat misalnya kayak ya pernah sih ada suka sama seseorang kayak gitu, seorang wanita, tapi kan kita nggak bisa komunikasi misalnya gitu, kayak nggak boleh bawa HP, jadinya ya mungkin kayak ketika ada kegiatan mungkin atau latihan drum band atau kegiatan yang putra-putri itu gabung, jadinya kayak bisa ngelirik-lirik, kayak bisa tahu kayak gitu. Jadi pandang ya. Curi pandang, tapi kita nggak bisa komunikasi gitu, cuman apa namanya, komunikasinya lewat sepertiga malam kayak gitu kan. Jadi kayak kita nggak pernah komunikasi, tapi justru punya kayak chemistry yang kuat gitu loh, kayak kuat banget gitu, padahal nggak perlu komunikasi gitu kan. Gitu. Tapi ketika libur pulang ke rumah, ini apa namanya, cari namanya di Facebook tuh dulu lagi. Kalau dulu kan lagi tenar-tenarnya Facebook kan, kalau sekarang mungkin udah nggak terlalu. Kalau dulu zamannya Facebook ya cari namanya di Facebook tuh di inbox kayak gitu. Ya kayak gitu doang. Sampai sebegitu niatnya ya kayak karena pengen kenal. Iya, saking pengen kenalnya gitu, pengen komunikasi. Kita mungkin udah sering ngeliat di pondok, tapi kita nggak pernah komunikasi. Kira-kira gimana? Ya gitu, mungkin lebih baik ya daripada kayak harus kenal di media sosial. Belum beberapa lama udah bilang suka aja, udah bilang cinta. Itu nih serius apa enggaknya kita nggak tahu. Udah langsung sayang-sayang aja ya. Kayak gitu. Ya pinter-pinteran cowoknya aja mungkin yang pinter gombal, yang ceweknya juga gampang itu, gampang tertarik gitu. Jadi cewek pun harus hati-hati juga ya, jangan mudah membuka hati. Bukan jangan mudah membuka hati sih, tapi lebih ke lebih selektif lah kalau misalnya kayak mau pilih-pilih pacar. Ya, dan harus memang memang cewek itu memang harus betul-betul bisa jaga diri gitu. Oke lah, mungkin pengen kenal, pengen cari teman di media sosial, tapi hati-hati kalau misalnya diajak ketemuan gitu. Nah, ya itu aja sih mungkin, karena kan dia kan belum terlalu kenal kan orangnya seperti apa, bisa jadi kayak diajak aneh-aneh, kita nggak tahu kayak gitu ya. Khusus perempuan lah, kalau ibaratnya kan perempuan itu kalau udah ngelakuin kesalahan malunya seumur hidup, tapi kalau cowok kan udah saat itu aja, besok udah biasa aja gitu ya. Makanya jadi cewek itu memang makanya jadi kayak benar-benar harus jaga diri lah kayak gitu. Iya sih, apalagi kalau kayak tadi misalkan curi-curi pandang, terus hubungannya langsung dihubungkan sama Tuhan ya kak ya, langsung ngomong aku pengen wanita ini kayak gitu. Tolong kalau misalkan jodoh didekatkan, tapi kalau memang belum jodoh ya dijauhkan dengan cara indah gitu ya kak. Itu jodohnya lah gitu.
Ya, semoga aja di pendengar Sobat Junior Story ini didekatkan dengan orang-orang yang baik lah, insya Allah. Amin. Dan untuk ini nih Kak, kalau misalkan dari Kak Sidik sendiri nih, buat pendengar Junior Story, mungkin ada pesan yang mau disampaikan Kak untuk Junior Story ini mengenai LDR ini? Kesan pesannya deh terakhir. Kadang apa nah? Ya, ini kalau boleh ngomong agak panjang dikit nggak apa-apa kali ya? Oke, boleh. Jadi ada istilah tuh gini, kadang apa namanya, yang jauh yang jauh itu kalah sama yang setia itu kalah sama yang dekat. Gitu. Jadi kayak LDR setia tapi kalah nih sama yang dekat. Nah itu kadang agak apa namanya ya agak bertolak belakang gitu, kayak dengan materi kalian ini tentang LDR gitu. Kadang memang ada yang LDR kayak 2 tahun 3 tahun kayak gitu demi perjuangan seorang laki-laki kerja mungkin keluar kota untuk melamar yang perempuannya, tapi ternyata malah ada istilah kayak ternyata yang setia itu kalah gitu kan dengan yang dekat. Jadi yang dibutuhkan wanita tuh yang dekat, bukan yang setia. Jadi apa ya, kalau misalnya teman-teman semua dan untuk kita semua lah ibaratnya, kalau misalnya LDR ya kuncinya adalah memang betul-betul selain setia ya setia, percaya dan saling menjaga. Intinya itu aja sih kayak gitu. Jadi kayak kadang ada yang berubah nih, jangan berubah kayak ketika ketemu kayak gitu, ketika bersama kayak akrab banget, kayak memang betul-betul mereka ini kayak memang udah jodoh lah gitu, kayak udah nganggap kita kayak udah romantis banget gitu, kayak udah bareng terus gitu. Giliran LDR mereka nggak mampu. Jadi kayak apa ya, kayak entah itu nanti hubungan yang jarak dekat atau jarak jauh, itu kan hanya sekedar jarak, dan jarak itu bukan memisah segalanya. Jadi perjuangkan jarak itu. Jadi jangan sia-siakan jarak yang jauh dengan orang yang baru datang gitu kan, yang dekat dan baru datang. Jangan sia-siakan yang jauh ini. Jadi intinya adalah ketika LDR ya kesetiaan perlu dijaga ya kan, kepercayaan dan tadi jaga hati. Intinya itu aja sih mungkin untuk yang LDR, dan ya berjuang aja ya buat LDR, karena LDR itu sebuah perjuangan, bukan hal yang gampang. Mungkin dari wanita dari prianya, yang mungkin gitu aja kali. Oke, thank you banget ya Kak Sidik ya. Ini berhubung udah mau 30 menit juga, nanti aku closing dulu. Intinya buat pendengar Sobat Junior Story ini, quotes dari Kak Sidik ini adalah buat yang para LDR, coba untuk saling percaya sama pasangannya, saling setia dan saling menjaga. Jaga hati, jaga pikiran, dan jaga perbuatan tentunya. So, itu adalah podcast kali ini, yaitu tentang long distance relationship. So semoga kalian semua yang dengerin bisa ambil hikmahnya dari cerita-cerita yang kita share di sini. Buat Kak Sidik, thank you banget ya Kak ya. Oke, sama-sama. Oke, ini aku closing dulu. Ya, buat pendengar Sobat Junior Story nih, apa yang udah kita lakuin selama ini, apa yang udah kita perjuangin selama ini, jangan lupa untuk selalu terus diperjuangkan sampai kalian itu mampu untuk bisa meraih goalsnya kalian. Buat yang para LDR nih, kalau mungkin goalsnya kalian itu adalah untuk saling bersama-sama nextnya buat di masa yang akan datang, cobalah untuk menjaga hati ya, menjaga hati, pikiran dan lain sebagainya. Dan juga kalau misalkan kalian itu benar-benar memang kepengen untuk didekatkan, cobalah untuk minta kepada Tuhan. So buat pendengar Sobat Junior Story, jangan lupa untuk like, comment, dan share kalau udah publish di video lewat YouTube ya. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Instagram gue, kalian bisa DM di anti_yulianti.s. So thank you yang udah dengerin. So gue Julia Yunaya pamit undur diri dulu. See you and bye.